Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ananda, NIM 2019 143 514, kelas 3M, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang mengenal sistem pernapasan pada manusia. Hewan, manusia, maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja untuk mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia dalam tubuh makhluk hidup. Kita dapat mendapatkan oksigen dari lingkungan kita. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Kita kali ini akan mempelajari lebih lanjut tentang sistem pernapasan manusia. Teman-teman, tahu nggak kalau pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara melalui masuk jalan keluar dan memasuki tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga bisa masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh teman-teman, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran, debu, dan kuman penyakit. Dan setiap lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang terhubung alat pernapasan, laring atau pangkal tenggorok, trakea atau tenggorok. Alat pernapasan manusia kedua, tenggorok, terdapat dengan laring. Pada dalam bagian dinding tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu terdengar. Pernah kalian tersedak? Kalian pernah nggak teman-teman? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut dengan laring, gerak refleks yang cepat otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok laring, trakea, menghubungkan hidung, batang tenggorok atau biasa disebut dengan trakea bronkus, yaitu pencabangan dan penghubungan trakea dan paru-paru, paru-paru kiri dan paru-paru kanan, rongga dada. Jika kita menghirup udara akan masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus menuju cabang bronkus yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelombang paru-paru juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Dan sistem pernapasan kita juga terdiri dari dua, yaitu sistem pernapasan dada yang sering kita lakukan dan sistem pernapasan perut. Sistem pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang atau pernapasan dada terjadi karena sering rusuk oleh otot-otot antara rusuk dan dada. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut.
sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot-otot rusuk terelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernapasan perut terjadi karena pengambilan udara, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran pernapasan perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi di posisi diafragma mendatar dan masuk melalui rongga dan menyebabkan dada dan paru-paru yang mengecil. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma terelaksasi. Posisi diafragma melakukan posisi ke atas atau pengeluaran.